Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Dalam acara podcast Bincang Kearifan, pada kesempatan yang berbahagia ini, Ma'arif Institute kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Beliau adalah Profesor Dr. Greg Philly, seorang pakar Islam politik dari ANU, dari Australian National University. Saat ini beliau sudah hadir bersama saya. Saya sapa dulu, apa kabar? Kabar baik, terima kasih atas undangan Pak Sofan. Ini sudah berapa lama ini Prof di Indonesia? Kali ini sudah hampir minggu keempat. Saya sedang mengajar di UI3, dan tapi berapa hari lagi saya pulang ke Australia. Beberapa hari lagi ya. Ini Ma'arif Institute perlu mengucapkan terima kasih nih kepada Prof Greg ini karena mau hadir di sini begitu ya, dalam rangka untuk mengisi acara podcast Ma'arif Institute. Dan kita beberapa hari yang lalu sudah melakukan kegiatan Syafi'i Ma'arif Memorial Lecture, kerjasama antara Ma'arif Institute dengan UI3 ya, Universitas Islam Internasional Indonesia begitu ya. Dan terima kasih sekali lagi Prof sudah mau menjadi narasumber utama kami begitu ya, dan materi yang disampaikan oleh Prof begitu sangat aktual dan menarik begitu ya, tentang isu-isu agama, politik dan hak asasi manusia, merefleksikan kontribusi pemikiran Buya Syafi'i Ma'arif untuk isu-isu keragaman di Indonesia begitu Prof ya. Saya mau bertanya ini Prof, mungkin bisa diceritakan kembali dan nanti pemirsa supaya juga tahu begitu perkenalan Prof Greg ini dengan Buya Syafi'i Ma'arif ya kan. Kalau saya sudah membaca naskah yang cukup tebal itu begitu ya, karena kemarin kan dicetak dalam dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia begitu, dan tulisan Prof Greg di situ memang betul-betul sangat reflektif ya, merefleksikan apa yang selama ini dilakukan oleh Buya Syafi'i Ma'arif. Dan hari ini, tahun ini kita mengenang beliau, dan 1 tahun ya, 1 tahun kita mengenang Buya Syafi'i Ma'arif, dan Memorial Lecture ini yang kedua kali. Prof ini narasumber yang kedua setelah tahun kemarin diisi oleh Profesor Amin Abdullah begitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit Prof Greg, perkenalan dengan Buya Syafi'i Ma'arif, dan mungkin kalau pernah bertemu di mana itu. Terima kasih banyak Bapak, dan memang dengan senang hati saya menerima undangan ini untuk bicara dengan podcast Ma'arif Institute. Saya pertama kali ketemu beliau, Pak Syafi'i Ma'arif, pada akhir tahun 91. Pada saat itu saya sedang melakukan studi lapangan untuk S3 saya di Universitas Monash. Topik saya adalah politik NU tahun 50-an dan 60-an. Kemudian buku berdasarkan disertasi Pak Syafi'i baru diterbit saya kira pada waktu itu. Dan tentang periode demokrasi terpimpin dan khususnya tentang Majelis Konstituante. Dan saya membaca buku Pak Syafi'i dengan menarik karena ada banyak analisa yang jauh lebih tajam daripada yang saya biasanya menemukan dalam disertasi-disertasi yang muncul di Indonesia. Dan saya kepingin ketemu Buya Syafi'i, dan saya kontak, dan akhirnya bisa bertemu beliau di kantornya di pada waktu itu IKIP Jogja, sekarang UMY nggak salah. Dan saya ingat ketemu jam 7:30 di kantornya, cukup pagi di kantornya karena beliau harus mengajar.
Tapi walaupun Bilal sangat sibuk, dia sudah kasih 1 jam lebih. Dan kami punya diskusi yang sangat, menurut saya sangat kaya mengenai bukan saja kejadian dalam terkait dengan konstituante, tetapi dan juga perubahan atau kembalinya Indonesia ke Undang-Undang Dasar 45 asli, versi asli. Tetapi juga isu yang lebih substantif seperti metodologinya yang paling layak dipakai sebagai sejarawan, isu subjektivitas peneliti ketika mengkaji isu-isu itu. Karena saya tanya kepada Pak Syafiee pada waktu itu, bagaimana perasaan Bapak, apa semestinya terjadi dalam konstituante, dan ini membuka diskusi tentang isu itu. Jadi dari titik awal saya menyadari bahwa Pak Syafiee punya pemikiran yang selalu reflektif dan selalu bersedia kritis sendiri. Dan itu salah satu proses, saya kira sepanjang umur Bilal, dia melakukan hal yang sama. Dengan senang hati menerima kritikan supaya bisa memperkuat, bisa mempertajam pemikirannya. Baik, Prof. Greg. Memang kalau kita melihat perjalanan karir intelektual Buya Syafiee ini mungkin unik ya dibanding dengan para pemikir-pemikir yang lain. Prof menulis di naskah itu, saya membaca bagaimana karir akademik Buya Syafiee Ma'arif ini dimulai dari seorang Islamis dan berakhir menjadi seorang pluralis. Yang tadinya dia membela atau memperjuangkan negara Islam, tiba-tiba kemudian ketemu Fazlur Rahman, dia menjadi seorang pluralis yang progresif begitu ya. Dan beliau termasuk intelektual, akademisi, cendekiawan yang kritis. Kalau bahasa Prof. Greg itu bukan hanya mengurus soal-soal yang berkaitan dengan kampus, atau mungkin menulis jurnal, Scopus gitu ya, atau konferen di mana-mana, seminar di mana-mana, tapi juga peduli terhadap bangsanya. Nah, tentu kita kehilangan sosok seperti Buya Syafiee yang punya integritas moral yang luar biasa. Saya ini mau nanya nih sama Prof. Greg, sosok seperti Buya Syafiee ini ya, pasca wafatnya Cak Nur dan Gus Dur itu kan bisa dikatakan langka, begitu ya. Di Indonesia ini banyak sekali, Prof, intelektual-intelektual yang tentu punya keahlian, mereka pakar di berbagai disiplin keilmuan masing-masing tentunya. Tapi mencari sosok seperti Buya Syafiee ini tentu sulit. Ya. Bagaimana gelombang satu sisi gelombang konservatisme di Indonesia ini yang semakin menguat misalnya, tapi kemudian tidak diimbangi dengan sosok akademisi intelektual yang kritis seperti Buya. Apakah ini pertanda apa istilahnya? Krisis kepakaran apa gimana? Krisis kepakaran, benar konsepnya. Saya kira kita harus mengakui bahwa setiap periode sejarah atau setiap generasi punya ciri khas tersendiri. Dan mungkin generasi Buya Syafiee, Gus Dur, Cak Nur, dan sebagainya, mungkin mereka dibesarkan dalam periode yang penuh dengan perubahan, dan itu menjadi salah satu stimulan untuk perkembangan intelektual mereka. Ada banyak peranan Indonesia berubah dengan cepat di dunia, dan lebih banyak orang yang dapat pendidikan tinggi misalnya, dan juga dididik di luar negeri seperti Buya Syafiee dan Cak Nur. Jadi banyak sekali faktor yang mungkin memicu pemikiran baru. Tetapi juga saya kira selama Orde Baru ada kesempatan untuk figur-figur yang untuk menonjol. Dan sampai periode reformasi, kalau orang seperti Gus Dur, Cak Nur, Buya Syafiee, Pak Din Syamsuddin sudah punya basis, sudah punya reputasi,
kemudian mereka punya lebih banyak kesempatan untuk mempengaruhi wacana umum selama proses reformasi. Maaf, saya sendiri belum paham betul kenapa ada variasi antara setiap generasi. Tetapi saya setuju dengan Bapak, sosok seperti Pak Syafi'i langka sekarang. Dan sosok juga seperti Gus Dur langka sekarang. Kedua-duanya adalah tokoh yang progresif, tetapi gayanya sangat berbeda. Gus Dur sangat flamboyan, nyentrik, brilian. Kalau Pak Syafi'i, dia sangat konsisten, teguh hati, dan sebagainya. Tapi dengan cara yang berbeda, dengan gaya pendekatan yang berbeda, mereka sama-sama sangat efektif, saya kira. Nah, kenapa generasi yang lebih muda tidak menonjol seperti generasi sebelumnya? Mungkin adalah faktor dalam reformasi, mungkin adalah faktor sifat yang lebih kolektif. Wacana masyarakat itu lebih jelas. Misalnya masyarakat punya pendapat seperti ini atau seperti itu, dan reaksi dari masyarakat kalau melawan arus mungkin lebih cepat terasa. Misalnya lewat sosial media, kalau ada tokoh agama yang menyebutkan sesuatu yang kontroversial, dalam beberapa menit sudah ada reaksi. Yang kadang-kadang reaksi itu dahsyat, termasuk dengan ancaman-ancaman. Jadi tokoh agama, tokoh progresif selalu harus memikirkan. Jelas, Pak Syafi'i juga sadar, Gus Dur, Cak Nur, mereka tahu ada konsekuensi, ada akibat kalau melontar ide yang kontroversial. Tetapi saya kira reaksinya sekarang juga itu bisa membungkam banyak tokoh, harus berani sekali. Jadi saya kira itu mungkin salah satu faktor kebudayaan saat ini yang mencegah munculnya tokoh seperti Buya Syafi'i. Itu hipotesis saja, saya tidak bisa membuktikan. Tetapi saya kira itu topik yang sangat menarik untuk diskusi dalam lingkungan akademisi, pengamat, dan sebagainya. Tetapi faktanya memang benar. Selalu mana pengganti Gus Dur, mana pengganti Buya Syafi'i, dan saya kira ada faktor sosiologis, intelektual, dan sebagainya. Banyak faktor ya, Prof. Banyak faktor, dan kenyataannya kita tahu bahwa Buya Syafi'i ketika menulis pilihan diksinya itu kan tajam sekali, betul, tajam sekali begitu. Ini yang selalu Prof. Greg singgung di dalam naskah itu, dan ini juga yang sebenarnya yang membedakan dengan intelektual yang lain. Dia tidak pernah takut sama siapapun begitu, Buya Syafi'i itu. Dan soal isu isu Buya ini kan selalu bicara mengenai banyak sekali isu isu-isu tentang keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Kalau bahasa Prof. Greg di dalam naskah yang saya baca itu harusnya itu kemanusiaan dulu, baru kemudian kebangsaan, organisasi, begitu. Intinya apa? Apapun bangsanya, sukunya, agamanya, kita selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal, begitulah. Apa sih, Prof, yang perlu kita lanjutkan? Kita bicara legacy legacy dari pemikiran Buya Syafi'i. Anak-anak bangsa ini mewarisi pemikiran Buya Syafi'i. Dalam situasi hari ini, isu tentang politik, isu tentang gerakan keislaman, isu tentang pendidikan, apa yang perlu kita warisi dari Buya Syafi'i, Pak Arifin, Prof? Ya, ini sebenarnya pertanyaan yang sulit dijawab dengan singkat. Tetapi saya kira fokus Buya Syafi'i terhadap kemanusiaan, misalnya, ada resonansi
kalau ada himbauan seperti itu pada saat adalah krisis internasional, saya kira. Mungkin pada saat ini banyak warga Indonesia melihat video-video, image-image dari Gaza misalnya, dan punya kepedulian, jelas sekali punya kepedulian tentang penderitaan orang Palestina di sana, dan itu mungkin menarik perhatian kepada isu kemanusiaan. Jangan pikir saja tentang negara sendiri, tetapi bagaimana nasib orang di luar negeri, baik Muslim atau non-Muslim. Tapi saya khawatir himbauan untuk memperhatikan isu kemanusiaan itu lebih susah sekarang, karena untuk generasi muda mereka lebih fokus kepada social media. Maaf, saya tidak mau bicara seperti orang lansia, walaupun saya lansia, tetapi saya kira ini self-absorbed. Banyak social media memperkuat kepedulian tentang nasib seseorang, konsumer, aspek itu. Jadi semuanya singkat masuk, cepat diproses, kemudian baca pesan lain dan sebagainya. Proses untuk memikirkan lebih dalam, lebih jauh tentang isu yang mungkin relatif abstrak seperti kemanusiaan, itu sulit. Dan itu salah satu keistimewaan Buya Syafi'i untuk meminta masyarakat untuk care, untuk peduli tentang orang lain. Ya, tidak melihat agama, tidak melihat etnisnya, ras dan sebagainya. Yang penting semuanya manusia. Saya khawatir dalam periode seperti sekarang, dampak kebudayaan digital itu konsekuensinya adalah orang hanya melihat mereka sendiri, kalangan yang sekitarnya, dan jarang pikir terlalu banyak tentang kejadian di luar negeri, kecuali kalau ada kejadian yang sangat mengerikan seperti yang terjadi di Timur Tengah sekarang ini. Jadi saya kira kami harus berusaha keras untuk menggarisbawahi pentingnya kemanusiaan. Ya, dalam podcast seperti ini, mungkin kuliah di universitas, mata pelajaran di sekolah dan sebagainya. Karena siapa tahu kalau ada kejadian di Indonesia, dan Indonesia juga perlu bantuan dari luar negeri, simpati dari luar negeri dan sebagainya, itu juga harus siap memberikan kepedulian kepada orang lain. Ya, baik Prof. Wah, menarik sekali ya. Ada sebenarnya kesamaan antara apa yang selama ini Prof. Greg ya selalu berbicara tentang banyak sekali isu, dan Buya Syafi'i juga seringkali mengkritik misalnya gerakan kelompok-kelompok Islamis, kelompok-kelompok konservatif yang selalu menjadikan agama sebagai alat untuk tujuan kekuasaan, gitu ya. Saya pernah membaca apa yang ditulis oleh Buya Syafi'i mengenai politik identitas. Buya Syafi'i tidak keberatan sebenarnya terkait politik identitas. Itu disampaikan dalam acara Nurholis Masjid Memorial Lecture puluhan tahun lalu, gitu ya. Tetapi kalau sudah menjadikan agama sebagai alat untuk tujuan kekuasaan dengan cara memberikan stigma, melakukan tindakan kekerasan, stigma-stigma teologis tentunya ya, ini kan potensi konfliknya kan tinggi. Saya melihat ada kesamaan dengan Prof. Greg itu sebagai seorang Indonesianis, menulis menulis banyak buku ya. Saya lihat ada jejak kafilah, pengaruh radikalisme Timur Tengah di Indonesia. Saya juga melihat ada beberapa buku yang sangat populer di masyarakat, misalnya Ustadz Seleb, kemudian bisnis moral dan fatwa online kalau tidak salah ya. Di situ ada banyak sekali gambar Ustadz Seleb, ada Hakim, ada Jeffrey, Ustadz Jeffrey itu ya. Nah, sebenarnya
apa yang ingin Prof. Greg sampaikan di dalam pesan itu, misalnya seperti itu, dalam situasi politik dan di era yang penuh dengan arus informasi yang begitu tinggi, begitu ya. Dan bukan hanya itu, saya kira Prof juga menulis buku mengenai PKS dan kembarannya, ya. Bisa nggak sih gerakan Islamisme ini menjadi sangat demokrat begitu di era demokrasi seperti ini? Banyak sekali yang Prof sasar isu-isu terkait dengan itu, ya. Belum lagi organisasi besar seperti NU begitu, ya. Itu buku dulu pernah saya baca, itu udah lama sekali, Istiad Politik Ulama, yang sejarah NU tahun 1952 sampai 69 itu, ya, Prof, ya. Nah, saya ingin fokus bicara hari ini, dinamika politik umat Islam hari ini menjelang pemilu ini, Prof, tahun 2024. Saya tidak melihat gerakan konservatisme yang begitu masif sebagaimana di tahun-tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Apakah amatan saya ini salah, Prof? Apa gimana? Ada apa nih? Saya kira tergantung dengan perspektif yang jelas. Iya. Ada prinsip-prinsip, misalnya Pak Syafi'i, prinsip bahwa semestinya agama tidak terbawa ke kancah politik. Karena bahaya kalau agama bisa menjadi alat, kemudian itu bisa sehingga adalah polarisasi agama, ada konflik agama dan segala macam. Dan kami memang bisa melihat perkembangan seperti itu antara tahun 2014 dan 2019. Saya kira dinamika sudah berubah dalam beberapa tahun terakhir, dan adalah hasil survei yang universitas saya punya lewat LSI yang membuktikan bahwa adalah convergence sejak tahun 2019. Jadi orang yang dulu adalah setiap polos, setiap ekstrim dalam spektrum, mereka mulai berkumpul kembali di tengah spektrum. Dan kalau melihat misalnya sikap orang Muhammadiyah, orang Hindu, dalam banyak hal mereka cukup dekat, hampir sama. Jadi polarisasi yang pernah terjadi, saya kira akibat kampanye pemilu pada waktu itu, hampir bisa dikatakan tidak ada pada saat ini. Dan kalau lihat misalnya retorika dalam kampanye Pilpres sampai saat ini, isu agama hampir tidak dipakai, terutama tidak dipakai sebagai alat. Kata santri dipakai hampir setiap kali ada pidato, tetapi untuk menyerang musuh politik Islam pada saat ini saya kira hampir tidak dipakai. Jadi ini perubahan besar. Tapi itu salah satu isu, adalah faktor. Tetapi juga kami bisa menilai isu ini dari segi prinsip demokrasi. Dalam sistem demokrasi, kenapa melarang isu agama dari bidang politik? Kalau ada sebagian masyarakat yang ingin mengekspresikan keinginan politik dengan simbol-simbol dan pakai kata-kata agama, konsep-konsep agama, kenapa tidak? Asalkan tidak adalah konflik atau tidak ada caci maki atau isu yang destruktif, kalau tidak, saya kira mereka juga bebas untuk menyampaikan pendapat yang dalam konteks agama. Kalau mereka ingin misalnya syariah dilaksanakan secara komprehensif di Indonesia, kenapa tidak? Kalau mereka ingin mengembalikan 7 kata termasuk klausul syariah ke preambul Undang-Undang Dasar 45, kenapa tidak? Itu memang demokrasi, dan memang demokrasi liberal, demokrasi yang terbuka, yang mengutamakan hak setiap individu, setiap kelompok. Jadi menurut saya
saya tidak berkeberatan kalau ada partai-partai seperti Partai Umat sekarang. Itu sangat terbuka. Kami adalah partai yang menjagokan identitas, politik identitas. Dan saya kira ini sehat untuk Indonesia. Semakin banyak variasi, semakin banyak kelompok yang bisa dapat wahana politik, itu lebih baik untuk Indonesia. Jadi saya tidak sepenuhnya setuju dengan sikap Buya Syafiee mengenai isu agama dan politik. Agama, ya, oke, Prof. Menarik ya, artinya di era demokrasi ini siapapun boleh dia mendirikan partai, mendirikan organisasi, begitu ya. Saya ingat kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu Prof. Greg ini membuat satu statement yang memicu polemik, begitu ya. Jadi misalnya pemerintah ya atau negara membubarkan HTI, membubarkan FPI, ini menjadi salah satu indikasi bahwa negara itu anti-Islam di pemerintahan Jokowi, utamanya dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Ini bagaimana, Prof? Ini? Saya tidak pernah menyatakan bahwa Jokowi anti-Islam, tetapi saya pernah menulis bahwa pemerintah Jokowi meluncurkan kampanye anti-Islamisme dan memang termasuk larangan atas HTI dan FPI. Saya sampai hari ini belum yakin bahwa kasus yang mendukung larangan itu substantif. Misalnya bukti tentang keterlibatan dalam amalia terorisme dan sebagainya, FPI dan juga HTI hampir enggak ada. Walaupun Munarman divonis bersalah oleh pengadilan, saya kira buktinya cukup tipis. Cukup tipis ya. Dan dengan HTI tidak ada perubahan dalam ideologi partai itu sejak muncul di depan umum tahun 2000. Jadi saya kira mereka tidak diperlukan dengan adil oleh pemerintah, oleh negara pada waktu itu. Tetapi itu salah satu bagian dari kampanye pemerintah Jokowi setelah Pilkada Jakarta tahun 2017 untuk memang untuk memingkirkan kelompok-kelompok Islamis. Ini menarik. Untuk banyak aktivis yang progresif, mereka senang. Walaupun sebenarnya itu melanggar hak politik kelompok Islamis, sebenarnya mereka setuju. Nah, menurut saya yang lebih penting adalah hak setiap kelompok. Kalau memang kelompok HTI melanggar hukum, kenapa polisi tidak bertindak dengan tegas setiap kali mereka melanggar hukum? Tetapi secara prinsip, jangan melarang ormas seperti FPI dan HTI. Harus punya alasan yang sangat kuat untuk melakukan aksi sedrastis itu. Dan saya kira pemerintah punya kepentingan politik karena mereka merasa tertekan oleh kelompok Islamis. Mereka juga takut bahwa ini mungkin punya akibat untuk pemilu yang akan datang, dan mereka ingin membungkam mereka, dan berhasil. Dan kami juga tahu ada cukup banyak tokoh Islamis yang diseret ke pengadilan atau diancam dengan investigasi KPK kalau mereka hilang dari mata masyarakat. Kasusnya juga berhenti. Kalau muncul kembali, kemudian kasusnya muncul kembali. Jadi itu susah untuk menghindari kesimpulan bahwa adalah faktor politik di belakang kegiatan itu. Jadi
untuk Jokowi ada banyak bagian dalam umat Islam yang Bilal sangat memperhatikan dan memasukkan wakilnya dalam kabinet dan sebagainya, menyalurkan dana dari pemerintah ke umatnya. Dan ya, jadi ini bukan tentang Islam pada umumnya, tetapi spesifik untuk kelompok Islamis yang dianggap mengancam pemerintah dan juga mengancam menurut mereka pluralitas, mengancam ideologi negara begitu ya. Kalau misalnya nih ya, kelompok HTI dia mengusung ideologi khilafah Islamiyah, pemerintahan Islam, itu kan termasuk gerakan transnasional ya, termasuk FPI yang mengancam menyisir atau melakukan dakwah dengan cara melakukan tindakan kekerasan yang berakibat pada konflik misalnya seperti itu. Apakah ini tidak cukup menjadi alasan pemerintah misalnya untuk membubarkan ini? Apakah ini nggak bisa dibenarkan di era demokrasi atau justru bertentangan di era demokrasi ini, Prof? Saya kira bertentangan. Dan karena kalau melihat seluk-beluknya, misalnya dengan proses pendaftaran FPI dan sebagainya, pendaftaran HTI juga, isu terorisme, isu sikap terhadap Pancasila dan sebagainya. Ya, memang HTI ingin mendirikan, secara wacana mereka ingin mendirikan khilafah, tetapi ini bukan hal baru. Itu menjadi temanya, itu menjadi tema utama mereka sejak jauh sebelum tahun 2000. Tetapi ketika mereka muncul di depan umum tahun 2000, itu jelas itu ideologinya bisa baca dalam semua terbitan mereka. Dan ya, menurut saya adalah prinsip kalau ada ormas itu kebebasan untuk to organize, freedom to organize, untuk berasosiasi dan sebagainya. Itu salah satu hak fundamental dalam sistem demokrasi. Kecuali kalau organisasi itu terlibat dalam pelanggaran hukum yang terus-menerus. Tapi itu tidak terjadi dengan kasus HTI dan FPI. Dan kalau mereka melanggar hukum, ya polisi bisa langsung bertindak. Daripada melarang organisasi membekukan asetnya atau mengambil alih asetnya, saya kira itu sangat berat dalam sistem demokrasi. Dan kapan selesai kalau punya sikap seperti itu? Ada banyak misalnya ormas yang dianggap sesat, Qatar dan sebagainya, banyak sekali. Pemerintah juga merasa berhak untuk melarang mereka. Saya juga kira kalau Indonesia betul-betul menjunjung tinggi prinsip demokrasi, mereka biarkan organisasi itu untuk hidup. Dan ya, kalau ada perdebatan publik, ya, tidak ada masalah. Tapi yang penting jangan melarang. Ya, termasuk di instansi-instansi pemerintahan, misalnya ASN, mungkin karena ada kecenderungan mungkin terpapar radikalisme misalnya dengan simbol-simbol pakaian misalnya cingkrang seperti itu. Tapi saya kira itu salah satu contoh yang baik, Pak. Memang saya bisa paham kenapa negara Indonesia tidak ingin ada unsur dalam ASN yang sangat radikal, yang ingin mengganti negara dan sebagainya, atau yang mendukung kekerasan. Itu jelas tidak sehat. Dan dari segi profesionalitas itu juga melanggar etika mereka. Tapi bagaimana orang Islamis, orang dari PKS, atau orang dari HTI,
Kalau PKS itu selalu mengikuti peraturan demokrasi di Indonesia, punya track record yang baik. Saya kira HTI juga jarang sekali HTI terlibat dalam kekerasan. Biasanya mengendalikan masanya dengan baik. Kalau adalah profesor atau pejabat tinggi yang berafiliasi dengan PKS dan HTI, bagaimana sikap pemerintah terhadap mereka? Mereka juga dicap radikal. Saya kira ini bahayanya dengan proses itu. Harus punya definisi radikal yang tepat sekali, yang tidak terbuka untuk macam-macam interpretasi atau apa. Ya, saya kira kalau buka pintu itu, bahwa kami bisa memecat seseorang karena ideologinya, walaupun secara profesional mereka melakukan tugasnya dengan baik, kemudian banyak orang lain bisa dikena nanti. Dan memang setahu saya banyak orang PKS, jelas banyak orang HTI diusir dari sebagai pegawai negeri atau mengalami hambatan setelah itu, yang saya kira diskriminatif tanpa basis yang kuat. Kalau mereka anggota JI, oke. Kalau mereka pendukung ISIS, ya tidak layak menjadi guru misalnya. Tetapi yang lain, kalau anggota partai, anggota HTI pun, saya tidak mengerti kenapa mereka harus dikorbankan untuk integritas ASN dan sebagainya. Saya kira itu terlalu jauh. Dan dengan cara itu, demokrasi Indonesia bisa dengan cepat menjadi iliberal. Dan saya kira itu harus dihindari. Iya. Mungkin Prof punya semacam kayak solusi bagaimana membangun sebuah strategi untuk melakukan penguatan civil society misalnya, supaya ada check and balance gitu ya antara negara dengan civil society. Bagaimana harusnya negara ini melakukan controlling yang itu tidak bertentangan demokrasi begitu, Prof? Ini memang susah untuk LSM civil society, masyarakat madani pada saat ini, karena mereka menghadapi banyak tantangan. Salah satunya tantangan adalah intimidasi siber. Nah, itu belum jelas siapa persis melakukan intimidasi itu, tetapi sering terjadi. Hacking phone-nya di-hack, atau kalau ada presentasi itu juga di-hack, macam-macam, atau mereka diancam. Harus berani kalau ingin mengecam pemerintah dengan lantang pada saat ini. Dan saya kira masalahnya adalah partisan pemerintah sekarang ini, dan mungkin pemerintah yang akan datang juga, saya nggak tahu. Tetapi kecenderungan adalah ke arah itu, untuk memakai semacam intimidasi digital untuk mengurangi kecaman terhadap pemerintah dan aparat. Jadi itu menjadi kesulitan untuk LSM saat ini. Juga dulu banyak LSM didukung oleh donor yang punya donor di dalam negeri yang punya sikap progresif, yang ingin melihat sektor civil society yang kuat dan sehat, yang vokal. Tetapi juga adalah donor dari luar negeri yang ingin mendukung proses pemantauan ya, mengenai misalnya hak asasi manusia, kebebasan agama, kebebasan kelompok-kelompok etnis dan sebagainya. Jadi ada macam-macam sumber dukungan untuk civil society. Dalam 10 tahun terakhir, saya kira itu sumber-sumber itu menurun, jumlahnya menurun, karena
mungkin ada persepsi di dalam negeri ada risiko kalau terlalu dekat dengan organisasi progresif, apalagi organisasi yang sering mengkritik pemerintah. Tapi juga di luar negeri ada kesan bahwa Indonesia sudah menjadi demokrasi yang matang. Saya kira itu keliru. Indonesia tidak sedemokratis sekarang dibandingkan 10 tahun yang lalu. Maksudnya mengalami decline. Iya, kemerosotan demokrasi. Kualitas demokrasi di Indonesia dan sangat mungkin proses itu berlanjut untuk 5-10 tahun yang akan datang. Jadi ada keperluan untuk tetap monitor, tetap mengawasi kualitas demokrasi di Indonesia, terutama dengan hak asasi manusia dan sebagainya. Jelas pemerintah mungkin tidak senang dengan pemantauan itu, tetapi itu masih penting. Dan kalau dana berasal dari dalam negeri atau di luar negeri, masih penting untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Dan tanpa peranan civil society, saya tidak punya banyak harapan. Karena kalau kita melihat banyak kasus ketika pemerintah atau DPR ingin melakukan sesuatu yang juga memundurkan demokrasi, itu sering sekali ada tekanan dari civil society yang melawan dan akhirnya meyakinkan pemerintah atau para politisi untuk mencegah atau mencabut usulan itu, macam-macam hal. Jadi saya kira peranan civil society di Indonesia masih sangat krusial. Itu menarik, Prof. Statement tadi itu. Demokrasi di Indonesia mengalami decline, penurunan tentu ya, dan tentu ada banyak faktor. Misalnya seperti yang tadi Prof bilang gitu ya, ada pembubaran kelompok-kelompok organisasi Islam misalnya. Mungkin ada faktor-faktor lain yang Prof bisa jelaskan dalam situasi politik hari ini, misalnya. Apakah ada, saya nggak tahu yang dalam pikiran Prof Craig itu apa. Mungkin keinginan untuk memperpanjang kekuasaan misalnya dengan cara-cara tertentu apa gimana kalau? Ya, kita semua bisa melihat proses itu dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, dengan usulan sebelumnya tentang memperpanjang periode Pak Jokowi, periode kedua, atau mungkin merubah konstitusi supaya presiden bisa dapat periode ketiga dan sebagainya. Jadi semua aspek itu saya kira tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kalau melihat di negara-negara lain, ketika ada kejadian seperti itu, misalnya untuk memperpanjang periode kepresidenan dan sebagainya, itu biasanya adalah titik awal kemunduran demokrasi. Jadi walaupun adalah selalu agak argumentasi yang mendukung perubahan seperti itu, biasanya sebaiknya kalau siklus pemilihan dan sebagainya berjalan terus tanpa gangguan seperti itu, bahwa kami tunggu 7 tahun sebelum ada pemilu daripada 5 tahun dan sebagainya, atau presiden sekarang ini bisa dapat 3 periode. Tentang isu putusan Mahkamah Konstitusi, saya bukan ahli hukum, apalagi Undang-Undang Dasar, tetapi ada kesan bahwa adalah proses untuk manipulasi. Saya nggak tahu kalau benar atau tidak, tetapi yang concern bagi mereka dan bagi saya adalah bagaimana sikap masyarakat terhadap perilaku seperti itu. Kalau memang politisi yang sangat senior, sangat tinggi,
coba manipulasi, coba merekayasa sesuatu untuk memperpanjang atau memperkuat kekuasaannya. Itu memprihatinkan. Nah, saya nggak tahu secara persis mengenai kasus di Mahkamah Konstitusi, tetapi ada kesan bahwa ini mungkin yang terjadi. Jadi saya kira kami harus melihat kasus itu, mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk menilai ini memang bertentangan dengan prinsip demokrasi atau tidak. Kesan saya itu memang pertentangan. Iya. Ya. Wah, luar biasa. Ini sikap ilmiah yang dipertahankan oleh Prof. Greg ini luar biasa begitu. Tapi saya mau nanya satu lagi ya, Prof ya. Ini terkait dengan arus besar umat Islam di Indonesia ini. Kalau kita bicara mengenai NU, mengenai Muhammadiyah, ini kan sebagai penjaga gawang moderatisme Islam di Indonesia di tengah misalnya situasi kelompok-kelompok konservatif yang muncul karena mungkin pengaruh politik dan lain sebagainya itu ya gitu. Dan saya juga membaca ketertarikan Prof. Greg mengenai gerakan 212 misalnya, yang menurut Prof. Greg itu dalam sejarah baru kali ini bisa mengumpulkan ratusan ribu orang begitu ya. Nah, saya lihat Prof. Greg ini kan banyak menulis ya mengenai NU ya, salah satu yang saya sebutkan di awal tadi, buku yang cukup tebal itu yaitu Ijtihad Politik Ulama itu ya, mengenai sejarah NU. Kapan ini Prof menulis mengenai Muhammadiyah ini? Ini banyak ditunggu loh oleh para intelektual Muhammadiyah ini. Saya menyampaikan pidato untuk Ma'arif Institute beberapa malam yang lalu. Sebenarnya mungkin saya kembali ke isu ormas besar Islam. Saya kira hampir semua organisasi besar di dunia sekarang ini mengalami kemerosotan dan menghadapi masalah bahwa dalam era ini, era digital ini, mereka mungkin adalah mereka hilang dukungan, terutama dari pemuda, dari anak muda dan sebagainya, yang tidak mau berafiliasi dengan organisasi besar, ingin lebih bebas memilih Islam apa yang mereka ingin mengikuti, dan mungkin lebih tertarik kepada dai atau ustad-ustad tertentu, tapi lebih seperti konsumen dalam pasar agama. Jadi tidak lagi mereka belajar Islam hanya dari perspektif NU atau Muhammadiyah, tetapi belajar di sekolah, kemudian bisa nonton video di social media atau ikut pengajian dan sebagainya. Saya kira pengaruhnya Muhammadiyah dan NU akan menurun. Kalau Muhammadiyah, kalau kita melihat hasil survei, jumlah anggota Muhammadiyah menurun drastis, dan juga jumlah orang yang menganggap berafiliasi dengan Muhammadiyah juga menurun. Dulu lebih dari selalu 7-8% dan sebagainya kalau 10 tahun lalu. Sekarang di bawah 5%, seringkali di bawah 5%. Kalau NU memang jumlahnya besar kalau berafiliasi, tapi apa artinya sebenarnya lebih dari 50%? Responden menganggap bahwa mereka punya identitas kultural yang sama dengan NU atau berafiliasi, macam-macam istilahnya. Tapi kalau tanya siapa adalah anggota NU, itu sekitar anggota aktif sekitar 12%. Anggota non-aktif 18%. Jadi mungkin bisa bilang sekitar 20% masyarakat Indonesia punya afiliasi yang kuat dengan Muhammadiyah. Tapi yang lain mungkin hanya punya cara doa yang sama dengan NU, baca kunut dan sebagainya, ikut tahlilan dan tapi itu arti saja kalau mereka menyatakan kita berafiliasi dengan NU.
Dan saya kira dalam kita juga melihat di pers, mereka sering bilang, wah suara NU mayoritas mendukung calon ini, mendukung. Saya kira itu tidak begitu menentukan sebenarnya, karena kebanyakan orang yang diidentifikasi sebagai Nahdien sebenarnya tidak punya hubungan erat dengan NU, beda dengan anggota atau mantan anggota. Jadi saya kira kami bisa overestimate pengaruh NU dan juga pengaruh Muhammadiyah dalam situasi ini, dan saya kira itu salah satu tantangan berat bagi mereka untuk mempertahankan jumlah pendukung mereka untuk masa depan, dan terutama untuk Muhammadiyah. Mungkin saya perlu menulis tentang hal itu. Tapi kami bisa lihat kelompok-kelompok Salafi misalnya cukup berhasil menarik pemuda Muhammadiyah ke kelompok mereka, dari Muhammadiyah ke kelompok mereka. Jadi ini salah satu hal yang harus dibahas oleh pemimpin Muhammadiyah. Betul ya. Beberapa hari yang lalu nih, Prof. Jadi apa yang dikatakan Prof Greg tadi soal kuantitas ya, soal jumlah yang dia mengalami penurunan sementara yang lain mengalami kenaikan. Ini persis seperti yang disampaikan oleh Denny J.A. misalnya. Apakah Prof juga melanjutkan apa yang disampaikan oleh Denny J.A. berdasarkan risetnya, atau Prof punya alasan-alasan sendiri kenapa misalnya Muhammadiyah itu secara jumlah kuantitas dia mengalami penurunan? Saya tidak tahu persis. Itu salah satu, mungkin Denny J.A. Dalam survei Bilal mungkin ada pertanyaan persis yang cari alasan. Tapi saya kira susah melakukan. Tapi saya tidak tahu persis. Saya kira salah satu soalnya adalah memang eksodus pemuda-pemuda Muhammadiyah ke kelompok yang dianggap lebih konservatif lagi dan mungkin lebih sesuai dengan keinginan mereka. Kan ini juga hak kebebasan agama mereka untuk pindah ke mana-mana. Tetapi mungkin Muhammadiyah dianggap agak kering, agak birokratis dan sebagainya. Mungkin mereka menganggap kelompok Salafi punya identitas yang lebih jelas, yang lebih, sekali lagi, yang lebih yang mereka sedang cari kalau mereka mengalami instabilitas identitas. Dan ada hal seperti itu. Saya kira kreativitas Muhammadiyah dan juga cara untuk melayani kesejahteraan komunitas mereka, mungkin itu juga bisa diperingatkan. Mungkin hal seperti itu. Kalau Muhammadiyah, saya kira kalau lihat amal usaha Muhammadiyah luar biasa. Luar biasa. Luar biasa prestasinya dan sebagainya, jasa kepada negara. Tetapi kalau ini masih exciting, masih memenuhi selera atau keinginan untuk mencari sesuatu yang sangat menarik, yang asyik, saya kira mungkin tidak. Itu kesan saya, itu kesimpulan saya awal, Pak. Wah, luar biasa. Kita banyak sekali mendapatkan perspektif, jawaban, argumen, dan pandangan-pandangan Prof Greg gitu kan. Para pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung waktu. Sebenarnya kami masih ingin berbincang lebih panjang lagi dengan Prof Greg, tetapi waktu telah memisahkan kita. Terima kasih Prof Greg sudah datang ke Ma'arif Institute, dan tidak lama lagi ini mau balik ke Australia lagi nih. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, Pak. Iya, pemirsa, sampai di sini dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.